Seenggak masuk di akalnya Hitler jatuh cinta sama wanita Sunda, lebih gak masuk akal lagi orang gak punya tangan, disabilitas, tapi jadi tersangka kasus ruda paksa. Logikanya di mana coba? Lu lihat dah ini, Agus sebagai tersangka, Agus lagi namanya. Halo semua, gue Kafein dan selamat datang di Radio Nasib, dimana kepada seluruh Agus di Indonesia, stop bikin kasus, gue capek anjir. Buat kalian yang belum tahu, beberapa hari yang lalu ada berita mengenai seorang pemuda disabilitas menjadi tersangka atas kasus pemerkosaan atau ruda paksa. Nah tapi bentar dulu nih, ruda paksa kan berkaitan dengan tindakan kekerasan serta paksaan. Lalu bayangin, Agus ini disabilitas, setolol apa ceweknya gak bisa melindungi diri dari orang yang gak punya tangan coba. Sorry kalau bahasa gue ofensif, tapi intinya poinnya emang bener kan? Oleh karena itu gue cari-cari lagi gitu kan. Ternyata kata polisi bukan pemerkosaan melainkan pelecehan. Oh alah, nah tidaknya ya masuk akal sedikit lah. Pemuda tanpa lengan di NTB lecehkan mahasiswi pakai kaki, apa sih kok? Dan kronologinya kata polisi kayak gini. Awalnya mereka berkenalan, habis itu pelaku mengajak korban ke arah utara dan di sana mereka nggak sengaja melihat pasangan berciuman. Nggak ada angin, nggak ada hujan, korban tiba-tiba syok dan menangis karena teringat masa lalu. Abis itu pelaku memojokkan korban dengan mengulik masa lalu korban. Secara psikologi korban merasa terpojok, terus korban diajak ke teras belakang Udayana. Sesampainya di sana pelaku terus melancarkan intimidasi dan memanipulasi korban. Ini nih gue baca apa sih anjing, set story-nya Johan Liebert. Apa sih kayak begitu disebut manipulasi? Baru ketemu udah main percaya orang aja anjir. Setelah itu pelaku menawarkan korban untuk mandi suci dengan dalih membersihkan diri dari hal buruk dan ketakutan masa lalu. Terus katanya, wah, karena kamu sudah terikat dengan saya, kamu tidak bisa kemana-mana. Dengan hal itu korban takut. Ini kronologi macam apa anjir? Kok kedengeran kayak cerita Wattpad anjir, cringe tau gak sih? Ini adalah salah satu kronologi yang bisa diadaptasi jadi novel ya. Enggak, bukannya gue ngebela Agus ya. Gue juga nggak tahu ini kejadiannya kayak gimana, yang mana yang benar yang mana salah. Ini kasus emang udah dari awal kagak jelas. Kronologinya pun bahkan korbannya gak ada yang muncul satupun. Mana? Ya gue juga pengen tahu gitu pandangan dari sisi korban. Bahkan katanya korbannya ada banyak, tapi sampai video ini dibuat gak ada satupun korban yang memberikan saksi gitu. Ya gimana gue bisa ngerti kasusnya coba? Ini kayaknya bakal ada part 2.